Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom, damai di hati. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Kita senantiasa dituntun, dipelihara, dijaga, disertai. Kita percaya, kita yakini bahwa kita hadir saat ini itu oleh karena perkenaan Tuhan semata. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tinggalkan segala beban pikiran kita fokus untuk menyembah Tuhan Raja kita. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kasih karunia-Nya senantiasa dicurahkan bagi kita semua. Kini, kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Kita mengenang masa-masa sengsara Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita datang menyembah Dia dengan tuntunan tema, hanya oleh kasih karunia-Nya. Marilah kita memuji Dia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Nyanyikan dengan sepenuh hati, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darah-Nya ku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera selalu besertamu. Sejahteralah kita semua, terpujilah Allah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Syukur bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kita
untuk kita akan datang mengaku dosa kita. Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Tuhan memberikan hidup dan juga menganugerahkan keselamatan. Sungguh besar kasih karunia-Nya kepada kita. Namun kita tidak berdaya membalas segala kasih karunia-Nya. Kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, namun kami adalah manusia yang lemah. Kami banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Yesus
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bermazmur mengenai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, mereka muak terhadap segala makanan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kesemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menciptakan pekerjaan-pekerjaannya. Mari kita angkat pujian Pudi Tupuang Bela Nanang Masokan, Saya Lakona Pudi Mipuang. Belan nanang masokan, siaya tuka masokanan natang pilelu. Sai lakona, budi mipuang. Sipatu mature sumangat, tonalendokan puang yo malima kuasana uwalinna budi tupuang belan nanang masokan siaya tuka masokanan matang pilelu sai lakona budi mipuang ya tona meong lilangan puang tu tahu lan kamandasana narampanan yo mai kama parisan budi tupuang belan nanang masokan siaya tuka masokanan natang pilelu sai lakona budi mipuang. Kita akan masuk dalam layanan pemberitaan firman Tuhan. Lektor 1 akan membaca kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Lektor 2 kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan pelayan firman Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita berdoa. Dimuliakanlah kiranya namamu, ya Allah, ya Tuhan kami.
dari tengah-tengah persekutuan ibadah jemaatmu pada saat ini. Karena sungguh Tuhan, kami boleh menyaksikan di sepanjang kehidupan kami bahwa kasih karuniamu begitu melimpah Engkau perkenankan. Di saat kami beribadah pada saat ini, kami mau menyatakan kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja bagi kami. Buka hati, buka akal, buka pikiran, karuniakan hikmat dan pengetahuan kepada kami. Baik sebagai hamba yang Tuhan akan pakai menyampaikan kebenaran firman pada saat ini, pun juga sebagai jemaat Tuhan yang akan mendengar dan akan menerimanya. Biarlah kami semua boleh dimampukan untuk bisa mengerti firman-Mu itu dengan baik dan bisa menyampaikannya pula dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami siap di sekeliling firman-Mu. Amin. Pembacaan yang kedua dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Mari kita mengikuti pembacaannya. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberia untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang ketiga dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa waktu begitu cepat bergulir. Kita sudah memasuki minggu Prapaskah 4. Menyisahkan 2 minggu lagi kita akan masuk dalam perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan perayaan Paskah. Nah, sepanjang minggu-minggu Prapaskah, kita banyak disuguhkan firman Tuhan, baik itu melalui pemberitaan mimbar gereja, ibadah-ibadah rumah tangga, mengenai hal penderitaan Yesus, kasih Tuhan, dan implikasinya bagi kehidupan beriman kita. Dan hari ini kita akan dituntun oleh sebuah tema, hanya oleh kasih karunia-Nya, belana kamamasianna,
kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lain. Taek sengakna mama sena ripuang. Manusia tidak sanggup untuk mengupayakannya sendiri. Kita semua tidak sanggup. Dan ketika kita mau mencoba dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan pengetahuan, dengan materi yang kita miliki, itu hanya sebuah keniscayaan. Mustahil untuk bisa kita peroleh. Hanya mungkin ketika Tuhan mengaruniakannya. Apa itu hanya mungkin ketika Tuhan mengaruniakannya? Kehidupan dari kematian karena dosa manusia, dosa kita. Apa yang dikatakan dalam ayat 1 yang menjadi bahan utama kita dari kitab Efesus tadi? Dia katakan begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Mati karena apa? Karena pelanggaran, karena dosa-dosa terhadap Tuhan. Mati di sini kita mau artikan mati secara rohani. Rusaknya hubungan dengan Tuhan sebagai pemberi, sebagai sumber kehidupan. Mati karena pelanggaran. Apa yang dilanggar? Ketetapan, peraturan, perintah-perintah Tuhan. Kita semua manusia yang adalah milik atau ciptaan Tuhan, sejatinya hidup sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan peraturan dan perintah Tuhan. Tetapi yang terjadi, manusia lebih memilih mengikuti kata hati. Manusia lebih memilih mengikuti kehendak dunia dan lebih menuruti hawa nafsu, lebih taat kepada roh-roh jahat yang pada akhirnya membawa manusia, membawa kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita merenung sampai di sini. Ya moto tak duka ya natongan. Kaya bang tu pak poreyanta taturui. Tak duka ya natongan. Kaya bang temai kamailuan lino laun taloiki. Pako biasa bang mau kadirangi. Bak tu biasa duka bang mau disabu joran dan pudukta. Nah, susi nasang mo kaya to. Ya nasang mo ya napogaw tau to. Apa yang umum atau mayoritas dilakukan oleh manusia itu terkadang diklaim sebagai sebuah kebenaran. Tae mo tapalambi pak tangaran. Tae mo tapalambi ipa inanta kumua siolanan siara kakadan na puang matua. Tak siara kata marasan bang mo umbali-bali parentana puang matua. Yang akan membuat Tuhan murka. Yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa dan Tuhan murka kepada kita, kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Napa maleso? Napa morong Rasul Paulus dari Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut.
susi tu dadi lan Allah tangan atau Israel dari kitab Bilangan yang dibaca oleh lektor 1 tadi. Dalam sebuah perjalanan di padang gurun, mereka mengeluh tidak ada air. Mereka bosan dengan manna yang diberikan Tuhan dari surga. Akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah, ayat 4-5 pembacaan kita oleh lektor 1 tadi. Mereka jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi ketika mereka bersungut-sungut si Pak nuku-nuku ambangmo? Tuhan murka. Tuhan menghukum. Mereka dipagut ular tedung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah. Dia berkenan membangkitkan kita yang mati karena dosa. Tidak ada kemampuan pada diri kita, sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia, sebanyak apapun harta yang dimiliki, kehebatan dan kekayaan yang dipunyai itu tidak akan bisa merubah keadaan manusia dari manusia berdosa menjadi manusia yang bersih dari dosa. Hanya oleh kasih karunia. Belanna kama masyanna. Sebaik apapun manusia, suka menolong, suka memberi, suka membagi-bagikan miliknya kepada orang lain, tidak akan bisa merubah keadaan dari manusia berdosa menjadi manusia yang bersih dari dosa. Hanya oleh kasih karunia. Kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang digambarkan, ini kita masuk dalam pembacaan Injil tadi Yohanes, dengan ular tembaga yang ditaruh di atas sebuah tiang. Dalam pembacaan Bilangan tadi, seperti orang Israel dipagut oleh ular tedung, ketika memandang kepada ular tembaga yang ditaruh di atas sebuah tiang, ia akan hidup. Demikianlah setiap orang yang memandang, setiap orang yang percaya pada salib Kristus, ia akan hidup. Ada sebuah pertanyaan yang coba kita mau renungkan dan coba kita jawab. Kenapa Tuhan sebegitunya melalui salib ia mengorbankan anaknya sendiri menjadi tebusan bagi dosa manusia? Kenapa tidak seperti pada waktu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Dengan berfirman, dengan berkata-kata, maka semuanya jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah daratan, lautan, dan seterusnya. Kenapa Tuhan tidak memilih cara seperti ini untuk menebus dosa manusia? Kenapa mesti salib? Sekeji itukah dosa manusia sehingga tebusannya adalah salib, adalah penderitaan, adalah kematian Yesus? Jawabannya iya. Tuhan tidak ingin manusia mati.
karena dosa. Tuhan tidak ingin memisahkan dirinya dengan umat ciptaannya, dengan miliknya, karena dosa. Kenapa sebegitunya? Tuhan mau berkorban untuk manusia. Manusia yang sudah melanggar. Manusia yang sudah berdosa. Karena begitu besar kasihnya. Karena begitu besar cintanya. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau orang jatuh cinta, apapun dia bisa berikan, apapun dia bisa relahkan kepada orang yang dia cintai. Salah pun tidak persoalan, dimaklumi saja. Salah besar pun dimaafkan. Tuhan pun demikian. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 dari pembacaan Injil tadi. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari merespon kasih karunia Tuhan itu dengan iman. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang ikut mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, tidak ada lagi yang ragu-ragu, tidak ada lagi yang bertanya-tanya, apa benar Yesus disalibkan? Apa benar Yesus mati? Apa benar Yesus hidup kembali? Mudah-mudahan semua percaya bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah, peristiwa yang benar-benar terjadi, peristiwa sejarah, sejarah yang unik, sejarah yang ajaib. Fakta sejarah unik. Uniknya di mana? Tidak ada orang yang mati lalu pada hari ketiga hidup kembali. Hanya Yesus untuk menebus kita. Dan semua ini dilakukan Yesus karena kasih karunia Tuhan. Peristiwa sejarah yang ajaib. Ajaibnya di mana? Kebangkitan Yesus bukan kebangkitan sebagai manusia biasa, tetapi kebangkitannya adalah kebangkitan sebagai Tuhan, kebangkitan sebagai juru selamat bagi dunia dan manusia. Pada akhirnya hidup keselamatan manusia terletak pada keputusan dan sikap hidupnya. Apakah kita menghendaki kehidupan kita berubah menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka pilihannya adalah menerima kasih karunia Allah, menerima anugerah Allah, dan hidup beriman dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Tetapi semua ini butuh komitmen, yaitu siap melakukan perintah Tuhan dalam Yesus Kristus. Itu yang diminta dari kita, serta taat kepadanya, sama seperti yang Yesus telah contohkan bagi kita, bagi dunia. Yesus yang taat kepada Bapanya, melakukan semua apa yang diperintahkan Bapanya, sampai
mati di kayu salib. Kitalah orang yang sangat beruntung. Memang kita mati karena dosa, tetapi hidup karena kasih karunia-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita teduhkan hati kita. Mohon kuasa Roh Kudus-Nya bekerja melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan, sehingga kita mengimani bahwa pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal di dalam Tuhan bukan karena usaha kita, bukan karena hebat kita, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan. Kita tahu siapa diri kita, orang yang mesti mati karena dosa, tetapi hidup oleh kasih karunia Tuhan. Jangan pernah memegahkan diri, jangan pernah memegahkan hal-hal lahiriah yang ada pada kita, tetapi mari bermegah dalam Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Untuk bersama-sama kita mengucapkan dan kita mengaminkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Olehnya ku tenteram di
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ungkapkan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan ayat penuntun kita pada saat ini terambil dari Mazmur 21 ayat yang keempat. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Mintalah, Tuhan pasti memberi. Mintalah, Tuhan pasti memberi. Carilah, kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya. Kita angkat pujian dari ayat yang pertama sekali lagi. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya. Jemaat yang terkasih, di sini ada natura yang akan kita uangkan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Karambe. Disilakan. Ya, dimohon kesabaran Bapak Ibu sebentar. Ada natura untuk diuangkan untuk pembangunan gedung gereja kita. Ya, Manggis. $50 satu kali, $50 dua kali, $50 tiga kali. Ya, hutan Paria masih pembangunan.
Ya, hutan Paria masih untuk pembangunan. 20 satu kali, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, ubi kayu masih untuk pembangunan. 50 satu kali, 2 orang. Ya, 100 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Ya, masih sama, ubi kayu. 20 satu kali, 20 dua kali, 50 satu kali, 60 satu kali, 100 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Ya, sayur terung. Ya, sayur terung 20 satu kali, 20 dua kali, 20 tiga kali. Ya, bunga kaliki. Ya, 20 satu kali, 20 dua kali, 20 tiga kali. Ya, kue untuk pembangunan. Biji-biji. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, Lombok. Lombok 20 satu kali, 20 dua kali, 20 tiga kali. Ya, gue biji-biji lagi. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, sirsak. Sirsak 2 biji di dalam. Lima-puluh satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali.
Ya, masih sama, 2 biji di dalam. Sirsak 21 kali, 22 kali, 23 kali. Ya, bunga pepaya lagi. Ya, sayur bunga pepaya. Ya, tamo 21 kali, 22 kali, 23 kali. Ya, pisang 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, masih sama pisang 51 kali, 52 kali, 53 kali. Angka bang mi. Ya, demikianlah penguangan natural kita. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati. Mari jemaat kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami merendahkan hati kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami juga mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mata iman kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan bersama-sama dengan kami dan Tuhan di antara kami. Sehingga kami boleh satukan suara kami. Kami puji-puji, kami permuliakan nama Tuhan. Kami boleh sendengkan telinga kami. Kami mendengar dan kami merenungkan segala kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, memetraikan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh memahami diri kami, siapa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Tetapi karena perbuatan kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi begitu besarnya kasih-Mu, Tuhan boleh mengampuni kami. Dan kiranya ini Tuhan terus menerus kami renungkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kasih Tuhan yang besar, kami boleh respon dengan iman kami, dengan kesetiaan kami, dengan ketaatan kami mengabdi kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati segenap jemaat-Mu yang boleh hadir beribadah pada saat ini. Berbagai-bagai hal mereka temui di
di dalam kehidupan mereka. Dan terkadang suka dan duka silih berganti. Namun apapun keberadaan mereka pada saat ini, semuanya kami boleh bawa di hadapan hadirat Tuhan. Ketika mereka datang dengan sukacita karena berbagai-bagai pencapaian baik di dalam hidup, baik di dalam keluarga, baik di dalam tugas-tugas pekerjaan mereka. Semuanya kami boleh bawa di hadapan hadirat Tuhan. Bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai hari ini tanggal 10 Maret. Sempurnakan sukacita mereka. Biarlah dengan pertambahan usia, mereka semakin memahami bahwa sungguh Tuhan ada, bahwa sungguh besar kasih Tuhan menuntun dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, hingga mereka bisa merayakan ulang tahun mereka kembali. Dalam kehidupan mereka ke depan masing-masing Tuhan terus topang. Tuhan terus membukakan jalan di dalam karir, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan, di dalam berbagai-bagai tugas dan tanggung jawab mereka. Khusus juga pada hari ini kami mau berdoa untuk keluarga Kalahe Lawi yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Mereka memberi persembahan syukur untuk Tuhan. Juga Bapak Martin Luther, Bapak Larry Lintin. Mari Tuhan berkati persembahan syukur ini, pun juga yang saat ini telah diberikan oleh jemaatmu, baik itu melalui pundi, baik itu melalui natura yang telah diuangkan. Semuanya kami boleh bawa di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan berkenan menyucikannya sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk bisa menata pelayanan di tengah-tengah jemaat, memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan yang masih ada di dalam hidup kami masing-masing. Berkati pekerjaan sebagai sumber berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Buka mata hati, buka akal dan pikiran kami, supaya sehari-harinya kami sungguh menyaksikan bahwa betapa banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan, yang Tuhan senantiasa limpahkan. Biarlah hidup, hati dan jiwa kami kepada Tuhan senantiasa diliputi oleh sukacita, diliputi oleh rasa syukur. Kami pun juga berdoa Tuhan, ketika jemaat-Mu datang dengan berbagai-bagai pergumulan yang terjadi, yang mereka alami di dalam hidup, di dalam keluarga, dan di dalam pekerjaan mereka. Khusus kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah karena sakit penyakit. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Baseng, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, Mama Iopi, Nenek Eva, Kinan yang dirawat di rumah sakit Elim, Putri yang juga dirawat di rumah sakit Elim, Gito yang juga dirawat di rumah sakit Elim,
Bapak Diel, Bapak Y.S. Toding, Bapak Leonard Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Leo di Makassar, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando, Bapak Nada, Bapak Markus Kapak, Nenek Gusti, Nenek Nada, Ibu Damaris Ruru, Nenek Andre, Mama Duta, Mama Reski. Dan juga ketika masih ada yang kami tidak sebut namanya Tuhan, tetapi saat ini tengah di dalam kelemahan tubuh, semua kami datang bawa di hadapan hadirat Tuhan. Mohon kemurahan, mohon kuasa dan kasih Tuhan memberkati seluruh perawatan yang mereka terima, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Melalui pengetahuan dokter dan perawat, Tuhan berkati. Melalui obat-obatan, makanan dan minuman, kami percaya semua ini adalah sarana atau alat kepulihan yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, kuasa Tuhan nyata, kasih Tuhan sempurna, sehingga mereka boleh pulih dari segala sakit penyakit yang di rumah sakit, bisa kembali ke rumah. Ya Tuhan, pun juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya memanggil mereka, memanggil dari tengah-tengah keluarga mereka. Namun kami memohon kiranya Tuhan menyatakan penghiburan bagi keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga Mama Bintang, keluarga almarhum Bapak Alex Freddy Moga, keluarga Ibu Mariana Sampe di Ambon. Mereka semua dalam keadaan berduka. Mereka mendambakan kehadiran Tuhan yang akan memberi kekuatan, yang akan memberi keteguhan dan memberi penghiburan dalam beratnya duka cita karena kepergian orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan semuanya itu. Ya Tuhan, kami bersyukur 1 minggu kerja boleh kami lewati. 1 minggu pelayanan di tengah-tengah jemaat pun juga boleh dilewati. Semua itu kami percaya karena Tuhan yang memperlengkapi segala yang kami butuhkan. Pengetahuan, kesehatan, tenaga, hikmat, sehingga apa yang merupakan tugas-tugas pekerjaan tanggung jawab kami masing-masing boleh kami kerjakan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Pun juga pelayanan di tengah-tengah jemaat boleh ditata dan boleh dilayani dengan baik. Saat ini Tuhan, kami datang membawa semuanya di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah dari dalamnya boleh memberikan buah-buah yang melimpah di dalam kehidupan kami.
Dan kami terus berserah Tuhan untuk hidup kami, untuk tugas-tugas kami, untuk pekerjaan kami di 1 minggu kerja yang akan kami hadapi ini. Kami mohon topangan Tuhan. Kami mohon Tuhan membuka jalan bagi kami. Kami mohon Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kami, supaya kami dimampukan untuk menjalani kehidupan, untuk mengangkat tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan pencaharian nafkah kami masing-masing. Secara khusus, kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Karambe di sepanjang minggu yang akan dihadapi ini. Ibadah rumah tangga, ibadah OIG, ibadah penghiburan dan pemakaman. Semuanya kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Berkati segenap majelis gereja. Berkati segenap pengurus OIG yang Tuhan telah tetapkan mereka untuk melayani, baik itu di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah OIG, pun juga bagi keluarga yang dalam duka cita dan yang akan memakamkan keluarga atau orang tua mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh nyatakan. Secara khusus kami mau berdoa bagi saudari kekasih kami, Musdalifah, yang akan menerima sakramen baptisan kudus. Sebuah sukacita lahir dari tengah-tengah kehidupan jemaat. Oleh karena telah mengambil keputusan untuk mengakui imannya di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupannya. Karenanya itu Tuhan terus berkati. Tuhan beri kesehatan dan kemampuan bagi saudari kekasih kami Musdalifah, dan juga bagi pelayan majelis gereja di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, pada waktunya baptisan kudus ini boleh terjadi dan nama Tuhan hanya dipuji dan dimuliakan. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa negara yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah pemerintah kami dengan berkat tuntunan daripada Tuhan, mereka boleh menata kehidupan kami sebagai warga masyarakat, sehingga hidup damai, hidup tentram, berdampingan satu sama lain boleh menjadi bahagian dari kehidupan kami. Dan juga kami sebagai warga negara, kami sebagai warga masyarakat, mampukan juga kepada kami Tuhan untuk kami setia terhadap aturan-aturan, terhadap tatanan-tatanan dalam masyarakat, dalam bangsa negara dari pemerintah kami. Biarlah kami boleh menjadi warga negara yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan kami. Sungguh besar kasih karunia-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami setia, kami menyatakan ketaatan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami, inilah syafaat kami yang kami datang bawa di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersabar sejenak,
kita akan mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 10 Maret 2024. Dan pertama-tama diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Damita Rante Limbong STH. Kiranya Tuhan memberkati atas pelayanan firman yang boleh disampaikan kepada kita semua, dan di tengah jemaat kiranya Ibu tetap diberikan kekuatan, kesehatan di dalam mengangkat pelayanan. Dan diucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang bertugas hari ini, kiranya Tuhan memberkati pula, dan operator, organis, serta kantoria yang bertugas juga mengangkat pelayanan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati pula. Dan diucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Jemaat Karambe pada saat ini, Tuhan juga memberkati pula. Adapun beberapa poin penekanan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa akan dilaksanakan Senin Ceria SMGT Jemaat Karambe melalui pengenalan firman Tuhan melalui Superbook. Oleh karena itu diharapkan kepada orang tua agar mendukung anak-anak kita untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 9.00 pagi dengan membawa bekal masing-masing. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2024 pada pukul 16.00, pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapada. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, pelayan Penatua Serli Limbu STH. Penekanan yang keempat, baptisan kudus bagi saudari Musdalifah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 dalam ibadah pukul 9.00. Penekanan yang kelima, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pendaftaran kelas katekisasi sudah mulai dibuka bagi pemuda-pemudi yang akan mengikuti pembelajaran katekisasi ini agar mendaftar di kantor gereja di setiap jam kerja dengan syarat 16 tahun ke atas atau kelas 1 SMA yang sudah mendaftar sampai hari ini sekitar 4 orang. Penekanan yang keenam, disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa salah satu program PWGT Jemaat Karambe adalah senam bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 pukul 7.00 pagi. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Jemaat Karambe. Penekanan yang ketujuh, jadwal ibadah penghiburan almarhum Bapak Alex Freddy Moga atau yang dipanggil dengan kasih Papa Indah. Hari Senin 11 Maret 2024 ibadah penghiburan dalam kurung memasukkan jenazah ke dalam peti pukul 18.00. Pada hari Rabu 13 Maret 2024 doa pagi akan dilaksanakan pada pukul 8.00 pagi dan ibadah penghiburan pukul 18.00. Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 ibadah pemakaman pukul 11.00. Penekanan yang ke-8, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 pukul 16.00, pemimpin persiapan Saudara Hendra STH. Penekanan yang ke-9, pada pertemuan bulanan PPGT Jemaat Karambe akan dilaksanakan ibadah pra-ujian dan semester yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 17.00. Penekanan yang ke-10,
Akan dilakukan latihan paduan suara PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan setiap hari Senin tanggal 11 bulan Maret 2024 pukul 16.00. Dan penekanan yang ke-11, pada hari ini akan ada sosialisasi kepada anggota jemaat bahwa akan diadakan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024, akan diikuti juga oleh anak-anak bersama orang tua, dan sosialisasi ini akan disampaikan kepada jemaat, dan hal ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mahmud Bakri Padang. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih atas waktu, mohon kesabaran kita sejenak. Berdasarkan keputusan sidang Sinode Am di Kanuruan bahwa dan juga rapat kerja ketiga Gereja Toraja memutuskan bahwa tahun ini sudah diadakan perjamuan kudus anak, dan ini sudah digumuli kurang lebih 15 tahun setelah keputusan sidang Sinode di Jakarta. Dan dalam pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe telah diputuskan bahwa dalam Gereja Toraja biasanya 4 sampai 6 kali diadakan perjamuan kudus, dan kita memutuskan bahwa di Jemaat Karambe ada 4 kali jadwal perjamuan kudus, dan 2 kali akan melibatkan anak, yaitu pada Jumat Agung dan juga pada bulan 10 di perjamuan kudus sedunia. Dan perlu disampaikan bagi Bapak Ibu bahwa pada Jumat tanggal 29 kita sudah melaksanakan perjamuan kudus untuk melibatkan anak. Syarat untuk anak mengikuti perjamuan pertama adalah yang telah menerima baptisan kudus dari keluarga Allah, dengan tujuan bahwa perjamuan kudus dilaksanakan dalam kebersamaan melambangkan kesatuan keluarga Allah termasuk anak-anak. Jadi ini dimaksudkan bahwa persekutuan yang mewujudkan tubuh Kristus. Jadi setiap anak-anak Allah termasuk anak-anak kita terlibat di dalamnya. Nah, dalam kebersamaan orang tua dan anak dalam perayaan perjamuan kudus merupakan medan peneladanan cinta kasih, menjadi peristiwa yang akan terus dikenang oleh anak-anak kita tentang keteladanan iman. Kemudian kita melihat bahwa dalam perjamuan ini perlu keluarga-keluarga menyiapkan anak-anak. Jadi nanti tanggal 29 itu kita usahakan ada ibadah intergenerasi, jadi tidak ada ibadah sekolah minggu, ibadah bersama. Nanti panitia Paskah akan membagi, mungkin karena terlalu banyak anak, di kelompok mungkin kita 2 kali ibadah, jam 6 atau jam 9, tapi nanti diputuskan lewat panitia dan PMG. Sehingga kita di situ akan melibatkan anak, dan diharapkan Bapak Ibu yang punya anak harus hadir bersama-sama, karena Bapak Ibu yang akan memberikan nanti roti dan anggur sebagai peneladanan iman, karena Bapak Ibu yang akan mendidik anak-anak kamu setiap saat, ya. Jadi nanti sesuai dengan panduan liturgi mungkin ada 3 macam irisan roti, dan juga nanti anggurnya akan disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi perlu, atau nenek-nenek yang ada cucu atau wali, wajib hukumnya untuk hadir bersama-sama untuk mengambil bagian. Jadi mulai sekarang. Nah, misalnya anak-anak kita bertanya, mengapa saya ikut perjamuan? Nah, kita jawab saja secara praktis bahwa kita ini keluarga Allah, wajib bersama dengan Allah, ya. Biarlah anak-anak bertanya, tidak usah kita memberikan jawaban-jawaban yang mungkin kita tidak bisa dipahami oleh anak, diberikan saja secara sederhana bahwa dengan perjamuan kita makan bersama dengan sehidangan dengan Allah, dan anak itu akan bertumbuh terus dan akan bertumbuh terus. Jadi ini sosialisasi, mari kita menyiapkan diri kita supaya tanggal 29 nanti kita boleh mengambil bagian sebagai satu keluarga Allah di dalam
perjamuan kudus. Jadi harapan kami bahwa semua keluarga ayah ibu, nenek, kakek yang akan mengikutkan cucu-cucu dalam perjamuan kudus bersiap. Nanti kita teknisnya nanti dibicarakan panitia pasca bersama dengan PMG. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan dan ini akan terus disosialisasikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan, maka akan kusampaikan kabar baik bagi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Segenap jemaat Tuhan, pergilah. Beritakanlah kabar baik bagi dunia ini, bahwa keselamatan datang hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan menjadi kekuatan bagi saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau, beserta kamu, beserta saya, beserta kita semua. Mari jalani hidup ini dengan tetap semangat, tetap sukacita. Sebab apa? Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau.
jemaat disilakan bersaat teduh. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tuhan Allah beserta kita. Amin.